terakhir, Bintang Akbar Azhari. Baiklah, memasuki materi kami yaitu perdagangan internasional. Nah, di mana judul yang akan kami bahas yaitu perdagangan internasional dalam literatur Islam, teori perdagangan internasional, pemikiran Abu Daud, dan yang terakhir perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, memasuki materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Suryani, di mana materi pertama teori perdagangan internasional. Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional itu berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Maka dari itu, perdagangan internasional dapat kita artikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual, yang dimana dalam hal ini satu negara dengan hal lain yang berbentuk ekspor maupun impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Perdagangan internasional itu juga dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dalam literatur Islam, di mana perdagangan antara negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Perdagangan internasional itu termasuk dalam masalah muamalah, dan asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perdagangan internasional sejak dahulu kala sudah dilakukan oleh semua manusia dan bangsa Indonesia. Adapun tujuan perdagangan internasional dalam Islam itu adalah supaya terciptanya kemaslahatan di antara umat manusia, dan salah satu bentuk tolong-menolong supaya tercapainya kemaslahatan tersebut bagi umat manusia. Dalam sejarahnya, perdagangan internasional Islam itu adalah perdagangan yang hebat, tak tertandingi dalam sejarahnya. Tak ada perdagangan internasional sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam. Masa lampau perdagangan internasional dalam Islam merupakan masalah muamalah dan maqasid untuk kemaslahatan manusia. Maka dari itu disyariatkan perdagangan internasional adalah karena tidak mungkin satu bangsa dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa membutuhkan negara lain. Disyariatkannya perdagangan internasional adalah untuk kemaslahatan antar negara-negara, tolong-menolong untuk mencapai kemaslahatan serta saling melengkapi sebagian negara atas sebagian lagi. Oleh karena itu, perdagangan internasional dalam Islam tidak seperti yang dianut oleh kaum kapitalis yang cenderung selfisme. Dan materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bintang Akbar Azhari. C. Pemikiran Abu Baid. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara yang melintasi batas-batas suatu negara. Jauh sebelum teori perdagangan internasional ditemukan di Barat, Islam telah menerapkan konsep-konsep perdagangan internasional. Ulama besar yang bernama Abu Baid telah menyoroti praktik perdagangan internasional ini, khususnya impor dan ekspor. Perdagangan internasional, pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Perdagangan internasional, pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu adanya tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai. Berikut penjelasannya. Pertama, tidak ada nol tarif. Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diperlakukan pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan mengutus Rasulullah dan agama Islam. Kedua, cukai bahan makanan pokok untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok. Cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5%, dengan tujuan agar bahan impor berupa makanan pokok banyak perdagangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Ketiga, ada batas tertentu untuk cukai. Tidak semua bahan
Tidak semua barang dagangannya dipungut cukainya. Ada batas-batasnya tertentu di mana kalau kurang dari batas tersebut maka cukai tidak dipungut. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Dafa Maulana Nasution. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Ya, perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan antara individu dengan individu. Individu dengan pemerintah atau pemerintah dengan pemerintah dari suatu negara yang lain di pasar dunia atau global dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan juga kayak gini, proses penaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwajibkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi, adapun pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi, kata lainnya itu apabila perdagangan internasional lancar, ekspor atau impor, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana tahun 2004 menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.